Assalamualaikum sahabat istimewa. Jumpa lagi sama aku Wahyu Sofyana Lestari di Sofyana Channel. Duh, senang banget. Doa dari teman-teman, doa dari orang banyak beberapa hari ini daganganku laris habis cepet. Alhamdulillah diborong dan habis. Setiap hari kami hanya bawa 10 tas. Ya, alhamdulillah berkah bisa untuk mencukupi semua kebutuhan kami dan anak-anak. Nah, hari ini aku mau cerita awal mula aku sama suami bisa jualan di Malioboro ini seperti apa. Sebelumnya jangan lupa simak video ini sampai habis. Yang belum subscribe, share sebanyak-banyaknya di sosial media kalian supaya video ini cepat berkembang, kami semangat untuk berkarya dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kemarin aku banyak cerita ya teman-teman, terbagi menjadi beberapa video tentang perjalanan awal mula sebelum awal kami menikah sampai punya anak dan sebagainya. Teman-teman bisa tonton video-video itu, harapan kami bisa menjadi manfaat, bisa ada pelajaran yang diambil. Nah, waktu itu saat anakku udah mulai aktif-aktifnya, udah pengen ekspor kemana-mana, sementara aku sebagai ibunya tidak bisa mendampingi, tidak bisa menemani sekedar untuk keluar rumah. Dia selalu menangis setiap ada orang yang lewat di jendela, ingin ikut, ingin digendong. Ketika anak-anak itu digendong menjadi hal yang sangat mainstream ya teman-teman. Tapi di anak-anak aku, digendong, diajak keluar itu sesuatu yang mahal. Akhirnya kami memutuskan untuk anak kami disekolahkan. Lebih tepatnya dititipkan, karena dari jam 7 pagi sampai jam setengah 4 sore baru pulang. Sebenarnya sih aku ngerasa, aduh gimana ya, jadi ibu kok gini banget sih gitu kan. Pengennya juga dirawat sendiri, melihat semua perkembangannya, melihat semua kemajuan anakku kayak gitu. Itu dari sisi aku, tetapi dari sisi anak kan juga nggak adil gitu. Kalau aku masa bermainnya itu hilang, keinginannya untuk bereksplorasi tidak bisa tersalurkan, hanya sekolah menjadi solusi. Nah, apa kabar nih soal biaya? Yang suami aku ya itu tadi, sempat aku sampaikan kemarin dengan gaji 800.000, sementara biaya sekolah itu nggak murah. Akhirnya aku menjual sisa perhiasan yang masih aku miliki. Itu baru cukup untuk DP lah katakan. Belum untuk nanti masih ada kurangan-kurangan dan biaya-biaya selanjutnya di setiap bulan yang harus kami bayarkan. Terakhir kami tinggal punya uang 35.000 rupiah. Mikir mau ngapain. Ketika anak sekolah, berarti saya dan suami bisa berkarya bersama ya, bisa cari kebutuhan, mencukupi kebutuhan kami berdua. Akhirnya, ayo kita jualan ke pasar. Itu yang ada di pikiranku waktu itu. Suami tuh sempet yang, jualan di pasar, jualan apa, mau gimana, kayak gitu kan. Ya udah, kita bawa aja, kamu dorong keliling. Bayangkan teman-teman, kayak masa sih gitu kan. Akhirnya aku yakinkan, udah nggak apa-apa, kita ambil brownies di tempat tetangga kita, yang kebetulan ada tetangga yang setiap hari produksi brownies untuk dititipkan ke pasar-pasar. Waktu itu kami hanya ngambil modal omong doang, Mbak aku mau ngambil browniesnya dong untuk aku jual. Otomatis orangnya kurang percaya dong ya. Baru pertama kali pakai kursi roda mau jualan ke pasar, siapa yang mau beli gitu kan, mungkin orang mikirnya, mungkin nggak sih, akhirnya kita cuma dikasih 40 pieces. Kita berangkat. Pertama kali sih mikirnya nggak ke pasar juga, mikirnya pokoknya cari keramaian di mana di situ ada orang banyak yang bisa mungkin untuk kita tawarin dan beli brownies itu.
ke sekolahan, ke kampus. Nah, ditolak dong sama security-nya. Ini tempat buat sekolah, weh. Bukan buat tempat jualan. Oh iya, iya juga ya. Aduh, bener-bener yang aku sama suami itu yang anak-anak banget, yang hanya modal makeup. Ya sudah, kita berangkat pindah. Waktu itu kami mencoba mau di kampus PGRI Yogyakarta. Akhirnya di sana ditolak, kita pindah. Aku ingat, oh ya di dekat sini ada pasar namanya Pasar Serangan. Pasar Serangan itu menjadi sejarah pertama kali kita jualan dengan 40 pieces brownies dengan box donat itu. Kami jalan, brownies 5.003 tanpa bahan pengawet. Nggak tahu itu kata-kata itu munculnya kapan. Yang pasti gimana caranya biar orang tuh melihat ke kita dan mau beli. Malu banget. Kalau ditanya malu banget. Jelas, aku tuh malu banget. Udah didorong pakai kursi roda, nggak usah jualan aja udah jadi pusat perhatian, dan di situ kita tuh jualan gitu loh. Tapi ternyata Allah tidak pernah membiarkan hamba-Nya. Dalam 15 menit browniesku habis, teman-teman. Yang tadinya uang udah nol ya, 35.000 udah dipakai kemarin. Hari itu aku pegang uang 40.000. Pegang uang 40.000. Kayaknya jumlahnya nggak seberapa ya teman-teman. Tapi dari 40.000 itu kita jadi yakin besok aku jualan pasti bisa lebih dari ini. Kita pulang dengan hati yang berbunga-bunga dong ya. Akhirnya rasa malu itu menjadi rasa percaya diri dan keyakinan. Dengan jalan ini kita akan bisa makan, bisa membayar sekolah anak kami, waktu itu anak baru pertama, dan bisa mencukupi seluruh kebutuhan kami yang pasti. Kami bayar brownies yang tadinya kami masih ngutang kan. Nah, dari pihak sana juga jadi percaya. Keesokan harinya kami nambah, kami masih ke pasar yang sama. Nah, dari situ mulai lagi ke pasar di seluruh Jogja. Ya, dengan kursi roda ini kita keliling yang rata-rata pasar itu medannya masih belum ramah disabilitas. Tetapi alhamdulillah dari 40 wingko kami bisa nambah sampai 300 pieces wingko brownies. Dari 40 pieces brownies, kemudian kami sampai bisa menjual dalam satu hari itu 300 pieces brownies habis sekali jualan. Ya, suka dukanya banyak sekali teman-teman. Ada yang ditolak parkirnya itu sering karena motor kita gede. Ada yang kalau di pasar itu kan sempit, yang kita harus muter lah kalau ketemu jalan buntu atau jalan yang susah dilalui kursi roda. Dan tentu jualan nggak selalu laris kan ya. Kita pede bawa 200-300 brownies. Pernah kita sampai pindah dalam sehari itu 5 pasar untuk menghabiskan brownies tersebut. Belum kenal Malioboro nih waktu itu, masih dari pasar ke pasar. Nah, akhirnya kita keliling. Pokoknya di Jogja itu ada namanya Pasar Pleret, Pasar Jejeran, Pasar Bantul, Pasar Legi yang di kota, kemudian kenal Pasar Ngasem. Nah, ketika pernah siang hari dagangan kami belum habis, kita mikir mau kemana habis ini. Kalau pasar tradisional kan tutupnya cepet ya, jam 10 lah, udah sepi itu pengunjung dan pembeli. Sementara dagangan kami waktu itu masih banyak. Dari pasar ke pasar yang kita datangi itu kan otomatis berputar dan berulang-ulang. Kalau dalam bahasa Jawa ada dibilang pasaran, jadi setiap pasar tradisional itu memiliki hari khusus di mana hari itu menjadi puncak jualan para pedagang. Pon, wage, kliwon, legi, paing gitu. Teman-teman yang tahu atau yang nggak tahu boleh tanya, boleh komen, apa sih itu, boleh silahkan. Atau yang tahu boleh di pasar-pasar kalian itu pasarannya hari apa. Nah, kayak gitu.
Kalau brownies terus kan ya bosen ya. Kayak udah mungkin orang pertama beli, wah berkursi roda kayak gini jualan, dibeli. Lama-lama cocok sama rasanya, tapi lama-lama bosen juga. Akhirnya kita pindah, ganti lagi dagangannya ke Serabi Solo. Nah, Serabi Solo sama brownies tetap di bawah. Wah, waktu itu siang hampir jam 10, jam 11 lah. Dagangan kami belum habis. Kena sinar matahari, brownies dalam plastik itu kan kayak ngembun-ngembun kayak gitu. Dan Serabi Solo juga daunnya agak layu kan ya, karena kita keliling jalan, kena sinar, kena panas dan sebagainya. Di mana sih tempat yang masih ramai untuk jualan? Nah, kita kepikiran ke Malioboro, teman-teman. Akhirnya, mulai hari itu kita kenal yang namanya Malioboro. Di hari Sabtu, dagangan kami bisa dibilang masih 80%. Kita jalan ke utara, sepanjang jalan Malioboro ini, waktu itu masih banyak pedagang kaki lima di sini. Dan pengunjung, belum pandemi, pengunjung masih sangat banyak. Kita ketemu sama temen channel, ya waktu itu aku tuh nggak tahu kalau dia itu seorang YouTuber yang akhirnya bisa membawa kami, mengangkat kami untuk kami masuk di Hitam Putih Trans 7. Nah, channel itu namanya Hobi Makan, yang aku yakin teman-teman tahu siapa Bang Evan dan Mami Tiwi. Seperti apa cerita selengkapnya, kita bisa ketemu Mami Tiwi dan Bang Evan Hobi Makan. Jangan lupa ikuti terus video aku. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.